Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Surya Diwinata, NRP 105119100013. Jadi saya dari Teknik Instrumentasi ITS. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari pembelajaran pertemuan ke-14 yang mana membahas tentang oscillator, lalu presentation layer, dah dua itu. Session layer dan presentation layer. Jadi dosen pengampu saya yaitu Pak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho. Langsung saja kepada yang pertama yaitu session layer. Jadi session layer itu adalah jaringan komputer yang mana layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan oscillator saat user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga. Dan jadi kayak kita menerima data dari sebuah jaringan itu seperti kita mendownload suatu game atau mendownload suatu dokumen atau mendownload suatu aplikasi. Nah, itu nanti kita artinya menerima data dari itu dari jaringannya, dari sebuah jaringan. Nah, lalu ada fungsi-fungsi dari session layer yaitu melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, yang kedua membentukkan hubungan, yang ketiga pemindahan dan pertukaran data, yang keempat adalah pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Jadi yang pertama itu melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Jadi seperti ya kita melalui aplikasi yang sering kita kenal saat ini ada WhatsApp, Telegram, Instagram maupun Facebook dan masih banyak lagi. Nah, itu kita melakukan komunikasi jadi dari sebuah jaringannya itu dari yang pusat. Misal ya kalau WhatsApp itu jaringan pusatnya itu yang ada di Facebook. Nah, maka nanti kalau apa ya namanya ya, kalau nggak ada komunikasinya nanti maka ya jaringannya nggak akan jalan gitu loh. Jadi ya kalau nggak ada yang berkomunikasi atau nggak ada yang menggunakan sebuah jaringannya, maka ya jaringan itu nggak akan bisa jalankan. Oleh karena itu, session layer merupakan bagian dari oscillator yang membantu sebuah jaringan melakukan komunikasi, sehingga jaringan tersebut bisa bekerja dengan baik dan juga optimal. Lalu yang kedua adalah pembentukan hubungan. Jadi setelah komunikasi, yaitu pembentukan hubungan, yaitu dia atau membentuk suatu hubungan antara session layer yang akan bertindak. Jadi pembentukan hubungan ini ditentukan oleh jenis komunikasinya yang digunakan itu apa. Lalu yang ketiga yaitu adalah pemindahan dan pertukaran data. Nah, jadi datanya itu mau dipindahkan kemana sesuai dengan jaringan yang dituju. Ya udah tinggal dipindah-pindah saja. Misal mau ke A, berarti dia mau dari A ke B, berarti dia nanti akan memindahkan data dari A dan ke B. Nah, lalu nanti antara A dan B itu nanti akan terjadi pertukaran data, pemindahan dan juga pertukaran data, yang mana nanti misal dari A pindah ke B, nanti B akan dipindahkan juga ke A. Lalu yang keempat adalah pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Jadi maksudnya kalau di sini itu berfungsi ketika mengalami masalah dalam suatu koneksi. Jadi dia nanti akan terputus. Jadi ya misal kalau koneksi jaringannya jelek, kalau koneksi yang misal kita menghubungkan suatu aplikasi kita ke sebuah jaringan, itu jaringannya jelek, maka dia nanti tidak akan bisa menggunakan jaringan tersebut, atau maka akan terputus lah jaringannya, nggak akan tersambung atau terkomunikasi. Lalu ada jenis-jenis komunikasi session layer. Yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex, yang ketiga adalah full duplex. Jadi kalau untuk simplex itu sesuai dengan namanya simple, yang mana simple dan juga sederhana, yang mana bentuk komunikasinya itu dia searah atau satu arah saja.
Misal mau ke A, dia ya ke A saja, nggak bisa bolak-balik dari B ke A kayak gitu. Jadi dia lurus saja atau nggak bisa bolak-balik lah intinya, nggak ada timbal baliknya. Lalu yang kedua itu adalah half duplex yang tentu saja berbeda dengan simplex. Apabila kalau simplex tadi dia satu arah, maka kalau half simplex dia itu komunikasinya dua arah dan dia memiliki timbal balik atau dia dari A ke B, nanti dia B ke A gitu. Lalu yang ketiga itu adalah full duplex. Ya, full duplex itu komunikasi yang mana lebih apa ya? Lebih kompleks atau lebih rinci, lebih rumit. Tapi full duplex ini merupakan jenis komunikasi yang paling efisiensi. Kenapa? Karena dia membutuhkan waktu eh karena kan dia itu tidak membutuhkan waktu yang cepat, alias kalau di half duplex. Nah, misal kalau di half duplex kan dia dari A ke B ya, dari A ke B. Nah, itu nanti dari B itu tidak akan bisa langsung membalas dikarenakan menunggu dari pesan menuju dari A menuju ke B itu nunggu sudah sampai dulu ke B-nya, lalu baru nanti bisa dibalas dari B ke A. Nah, tapi kalau yang full duplex ini dia dilakukan secara bersamaan sehingga yang A ke B itu nanti ngirim, nah langsung saja dari B ke A itu sudah mendapatkan balasannya seperti itulah. Jadi dia tidak menunggu dulu yang dari A-nya itu datang terlebih dahulu, tapi dia bisa langsung membalas gitu yang bagian B-nya. Lalu penggunaan dari session layer. Nah, penggunaannya itu adalah digunakan untuk seperti apa ya, link layer yang berkaitan dengan perangkat keras bridge and switch, serta network layer yang berkaitan erat kerjanya dengan router. Maka lapisan session layer pada OSI model ini tidak berkaitan dengan perangkat keras komputer, melainkan dengan perangkat lunak. Lalu kebanyakan lapisan session layer ini bekerja pada perangkat lunak yang memiliki fungsi pengelolaan data. Salah satunya adalah SQL. Dengan menggunakan perangkat lunak SQL ini, maka session layer dapat bekerja membangun komunikasi dengan jaringan, sehingga terbangunlah sebuah koneksi jaringan tertentu. Jadi dia intinya itu adalah membutuhkan pengolahan data yaitu dari SQL-nya untuk bisa membangun sebuah koneksi dari jaringan tertentu. Lalu ada lapisan-lapisan session layer yaitu ISO. Yang pertama ISO SP yaitu OSI Session Layer Protocol, yang kedua ada WPTP, Point to Point Tunneling Protocol, yang ketiga itu ada RPC, Remote Procedure Call Protocol, yang terakhir yang keempat itu ada RTCP yaitu Real Time Transport Control Protocol. Nah, lalu kita lanjut ke bahasan yang kedua yaitu presentation layer. Nah, jadi presentation layer itu sebuah lapisan yang berada pada model lapisan OSI layer yang berbeda pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim. Langsung saja ke fungsinya dari presentation layer, yaitu yang pertama melakukan enkripsi data atau pesan, yang kedua melakukan proses kompresi dan dekompresi, yang ketiga melakukan proses performatan pada bentuk-bentuk grafis, yang keempat mentranslasi konten yang ada, yang kelima menyajikan data, yang keenam menentukan tipe data yang ada. Jadi yang pertama melakukan enkripsi data atau pesan. Nah, ini maksudnya itu kayak yang di WhatsApp, bisa kita telepon seseorang, dia melakukan encryption, yang mana dia itu seperti pengamanan data yang akan dikirim. Kita mau telepon apa, yang pesannya yang dikirim apa, itu nanti akan dienkripsi, artinya dia akan ditutup pesannya, alias tidak bisa dibaca oleh siapapun, bahkan dari pihak WhatsApp-nya sendiri tidak bisa membaca pesan yang kita kirimkan ke
ke misal dari A ke B gitu, dia nggak akan bisa dibaca. Lalu yang kedua itu melakukan proses kompresi dan dekompresi, yang mana sama seperti prosesnya enkripsi. Fungsi kedua dari lapisan presentasi oleh layer model ini untuk melakukan proses kompresi. Jadi kayak dikompres datanya yang akan dikirim atau dikecilkan, makanya kayak di WA itu kan akan melakukan kompres yang datanya awalnya sekitar 1 MB atau 1 megabyte atau something, itu nanti akan dikompres menjadi beberapa ratus kilobyte gitu. Jadi dia melakukan kompresi. Kayak yang kita misal kirim foto atau kirim video, dia akan dikompres ukuran video dan fotonya. Lalu yang ketiga melakukan proses performatan pada bentuk-bentuk grafis. Ya, fungsi ini berfungsi ya bentuk bentuk tampilannya lah, yang akan ditampilkan secara bentuk grafisnya kayak gimana, bentuk data-datanya. Lalu yang keempat ada mentranslasi konten yang ada. Setelah melakukan proses pemformatan dan bentuk-bentuk grafis, maka pada proses ini agar setiap data atau konten disalurkan melalui jaringan dapat diidentifikasikan dan didefinisikan oleh tiap-tiap lapisan pada model OSI layer dan dimengerti oleh keseluruhan jaringan. Jadi kayak ditranslate lah istilahnya, ditranslate agar bisa dimengerti pada seluruh jaringannya. Jadi setiap mau pakai jaringan A, mau pakai jaringan B, mau pakai jaringan C, itu nanti bisa tetap menggunakan aplikasi tersebut. Jaringannya yang digunakan apa saja bisa digunakan. Jadi misal kita mau ke luar negeri atau mau kemanapun, kita menggunakan aplikasi misalnya tanda kutip WhatsApp. Nah itu nanti misal kita kalau mau ke luar negeri, dia akan tetap bisa mengirimkan data, tetap bisa mengirimkan misal pesan, bisa mengirimkan komunikasi, dia tetap bisa melakukannya gitu. Lalu yang kelima ada menyajikan data. Ya ini ya dia yang menyajikan data yang telah kita kirim gitu, misal ketika dia ditambahkan ke dalam layer application, kemudian ketika akan diteruskan ke lapisan JSON layer gitu. Lalu yang keenam menentukan tipe data yang ada. Setelah mampu semuanya tipe tadi sudah semua ini tadi yang sampai fungsi-fungsinya tadi sudah bisa dilaksanakan atau dilakukan, maka ada tipe-tipe data ada yang terakhir itu menentukan tipe-tipe data. Jadi tipe-tipe data yang kita kirimkan itu bisa saja berbeda-beda. Seperti contohnya ada gambar, ada video, ada dokumen, ada juga berupa teks atau ada berupa suara atau lain sebagainya. Nah, itu nanti ada yang namanya menentukan tipe data yang ada ketika kita mengirim lewat WhatsApp. Jadi kita nanti akan dideteksi oleh di jaringan WhatsApp-nya apakah ini pesan berupa teks atau pesan berupa video atau berupa foto, nanti akan ditampilkan seperti itu. Nah, lalu ada protokolnya pada presentation layer. Itu sama seperti layer-layer lainnya, pada OSI layer, presentation layer juga bekerja dengan menggunakan protokol. Salah satunya protokol yang digunakan oleh presentation layer adalah VTP atau yang merupakan kependekan dari Virtual Terminal Protocol. Virtual Terminal Protocol ini berfungsi untuk yang pertama memelihara struktur data yang melewati presentation layer, yang kedua melakukan proses translating atau penerjemahan karakteristik terminal jadi bentuk standar. Jadi intinya sih kalau protokolnya itu sendiri digunakan untuk memproses enkripsi atau syarat-syaratnya gimana sih menggunakan presentation layer itu yang dilakukan itu apa aja. Ya ada enkripsi yang tadi, terus ada kriptografi atau menentukan perangkat
parameter yang dapat dilakukan menentukan transformasi dari pengkodean yang melalui proses baik ekskripsi maupun deskripsi. Jadi kayak yang pesan kita yang sudah dienkripsi lewat WhatsApp itu tadi bisa dibuka sih, sebenarnya bisa dibaca itu dengan cara kriptografi. Hanya yang tertentu yang bisa dibolehkan untuk melakukan hal tersebut karena demi keamanan dan security yang menggunakan jaringan tersebut. Seperti itu. Jadi begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.